Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, yaitu zaman Nabi masih hidup, ada seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau ini memiliki kebiasaan yang unik, yaitu 1. Dia selalu datang ke masjid untuk berjamaah sebelum waktu sholat tiba. Kedua, dia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan itikaf. Alasannya, dia selalu mengambil posisi di pojok masjid karena beliau tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua sahabat dan bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun, tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak, untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun ternyata Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh Rasul bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui untuk menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, beliau meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, karena perjalanan butuh waktu kira-kira 3 jam. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam beliau. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya. Jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban? Dia tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini. Ucap sang Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi, ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab semuanya. Ternyata, satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua sekeluarga, yaitu menjelang meninggalnya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab, istri Sya'ban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Qaf ayat 22, yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari suatu hal, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Nabi menjelaskan bahwa, saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang-orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain.
Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam adegan tayangan itu pula Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari tiap langkah-langkahnya menuju ke masjid, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat maka dia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Hal itu karena timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah lagi. Dalam kalimat berikutnya itu, saat ia mengatakan, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Karena Sya'ban melihat perjalanannya saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin, ketika ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Akhirnya dia memakai 2 baju, dia memakai pakaian yang bagus atau yang baru di dalam dan yang jelek alias baju butut di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar, dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus atau yang baru itu. Ketika dalam perjalanan menuju masjid dia menemukan seseorang yang terbaring karena kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membuka bajunya yang luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut, kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan, dan bahkan sempat melakukan sholat subuh berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya pahala di surga yang menjadi balasan memakaikan baju bututnya itu kepada orang tersebut. Karena itu dia berteriak lagi, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Karena timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban, jika sedekah dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besarnya, sudah barang tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi, jika dia memberikan pakaian yang baru. Kemudian, Sya'ban melihat lagi suatu adegan, di mana saat dia hendak sarapan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Catatan, bagi teman-teman yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab, yaitu sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Nah, ketika baru saja Sya'ban ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti, karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi roti tersebut menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar dan membagi susu menjadi 2 ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata, kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban dengan pahalanya di surga yang indah. Ketika melihat itu, Sya'ban berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Dari itu Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat pahala di surga yang lebih indah lagi. Masya Allah, jadi dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, ternyata Sya'ban radhiyallahu anhu bukannya menyesali suatu perbuatan karena dia telah melakukannya, melainkan dia menyesali kenapa perbuatan-perbuatan itu kurang maksimal, menurut beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua juga akan meninggal dunia, dan juga akan menyesal, namun tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan ada manusia yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Firman Allah berbunyi, "Robbi laula akhortani ila ajalin qorib."
Mereka meminta untuk ditunda ajalnya sesaat karena ingin bersedekah, dan ingin memperbanyak amal solih. Namun sayang, kematian akan datang tepat pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan walaupun sesaat. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya, kisah ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa ya, teman-teman untuk subscribe, like dan share, semoga bermanfaat. Sumber kisah www.republika.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.